ini aku ngambil akbi tuh 3 semester lalu ya guys. Jadi kalau misalnya emang ada yang kalian ngerasa aku hitungannya salah atau kayak theoretically ada miss anything, feel free to langsung ini aja ya guys. Bukan, nggak harus raise hand, saya ngomong aja gitu. Eh, dan sebelumnya kalian dapet soal ini nggak dari Bu R atau siapa yang ngajar kalian? Kalau dapat, maksudnya kalau kalian udah tahu, aku mau ke soal yang lain aja. Tapi kalau ini dapat dan mau dikerjain aja nggak apa-apa. Mau yang ini apa yang lain? Dikerjain aja kayaknya itu. Aku nggak inget dapat kayak. Kenapa Zaki yang ini aja dikerjain? Coba aja. Oke, yang ini aja Kak. Tapi berarti kalian dapat soal yang ini. Jujur nggak inget sih. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau aku tuh dulu dapat soal ini, template mirip tugas kita yang kemarin. Oke, jadi sebenarnya materi UAS kalian tuh sama persis kayak UAS aku. Dan soal aku tuh pun sama persis kayak latihan ini. Jadi kayak cuman ganti angka-angkanya doang. Dan apa yang aku lakukan dulu tuh pas persiapin akdi tuh beneran latihan ini aja gitu. Ya latihan ini sama tipe-tipe soal UAS yang lain yang nanti aku bakal kasih juga nih ke kalian. Ini UAS angkatannya 20 sama persis juga kayak aku, cuman ganti ganti angka aja gitu. Terus eh ya udah kita satu-satu dari yang ini dulu ya. Oke, jadi kan materi kalian tuh kalau saya ada 4 ya. Mana ya? Kemarin aku nanya ke Gibi. Modal kerja, BP, sumber dan penggunaan dana, sama analisis rasio. Nah, empat-empat ini tuh udah ada di sini semua. Udah ada di eh so, 3 soal ini. Starting with analisis rasio. Analisis rasio tuh nanti bentukannya sebenarnya dia tuh ada di slide PPT yang banyak rumusnya. Jadi kalau kalian buka yang ini, week 11, kan seharusnya pakai cheat sheet ya. Kalau nanti di cheat sheetnya kalian bisa bawa dan boleh, itu aku saranin kalian tulis semua ini nih, definition of rumus-rumusnya. Karena menurut aku banyak banget dan pasti ada aja gitu yang kalian lupa nih kayak gini nih. Rasio lancar tuh apa sih? Current assets per current liabilities itu ditulis. Tapi menurut aku kalau kalian udah paham dan dengan punya cheat sheet kayak gini tuh udah nice banget lah. Maksudnya udah lancar lah insya Allah ujian kalian. Nah, kita mulai bahas dulu. Ini soal eh, latihan sebelum UAS aku, angkatan aku. Jadi, starting with analisis rasio, jadi kayak ada bilang, ada perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang menjual peralatan suatu mesin. Dikasih beberapa info ini. Terus, dikasih neraca kosong juga. Dan di sini kalian tugasnya adalah buat soal pertama tuh diisi semua neracanya. Baru nanti disuruh jawab dari udah neraca ini kayak mana sih yang lebih menguntungkan, usaha dengan keuntungan kecil tapi memiliki kecepatan putaran yang tinggi atau usaha dengan keuntungan besar tapi kecepatan putaran yang rendah. Sama yang kedua, dalam keadaan bagaimana suatu perusahaan mempunyai rasio lancar yang tinggi tetapi tidak dapat membayar hutang dagangnya. Jadi soal-soal ini tuh ada juga yang teorinya gitu loh. Jadi pahamin juga aja yang basic-basic understanding of keuntungan kecil sama kayak uh, ratio perputaran dana operasi gini-gini tuh you understand it juga karena bakalan ada yeping-yepingan dikit waktu itu di UAS aku. Nah, getting started with-nya, kalian lihat ini, aku udah pindahin ke Excel. Ini, ini dulu aku yang kerjain. Tapi, nah, kita ngelihat dulu apa sih yang pertama kali kalau harus kalian lakukan kalau kalian melihat begini. Kalian tuh kalau tadi kan udah buka cicit ya. Jadi supposedly kalian udah di ujian. Kalian udah punya cicit, kalian udah ditulis semua. Kalian pertama lihat dulu apa sih yang bisa diisi. Ini kan semua boxnya kosong ya. Semua boxnya kosong. Jadi yang bisa kalian isi adalah mulai lihat dari sini. Mulai lihat dari modal saham sama laba ditahan. Modal saham sama laba ditahan itu bisa diisikan langsung di sini. Ini aku sekalian anotit kecil. Bisa langsung isi di sini. Ini berarti kalian langsung taruh 20 juta ini sama 18 juta ini kalian langsung taruh ke sini. That way, kalau kalian udah taruh di situ, kalian bisa lihat rasio terhadap hutang terhadap modalnya. Karena di sini kan modal saham sama laba ditahan kan bentuk modal. Jadi kalau dengan kalian punya rasio nomor 2, itu jadi bahan perhitungan lah kalau
Ini udah dua udah diisi. Jadi we go ahead and go there. Ini aku balik lagi ke ini aku. Wait, annotate jelek. Nah, nih, jadi diisi dulu yang tadi modal saham 20 juta, laba ditahan 18 juta. Terus kan tadi rasio 50%. Terus kalian taruhlah jumlah modalnya 20 juta plus 18 juta, 38 juta. 50% dari 38 juta berapa sih? 19 juta. Oke, berarti di 18 dikali 50% itu dapat hutang. Berarti jumlah hutangnya 19 juta. Nah, itu kalian jumlahin aja semua jumlah hutang dan modal itu berapa sih? Oh, 57 juta. Karena 38 juta ditambah 19 juta. Nah, berarti sama sisi aktifanya juga 57 juta. Ini jadi baseline buat kalian ngisi kas, piutang, inventory, sama aktiva tetap. Nah, nextnya gimana sih cara nemuin kas, piutang, sama inventory? Kalian udah bisa coret yang lain yang udah nggak kepake dong. Kan misalnya nih, ntar aku lain dulu. Nih, kayak ratio hutang terhadap modal kan udah kepake. Berarti ini udah nggak kepake lagi. Cara ingetnya gitu aja sih. Kalau yang udah nggak kepake berarti, kalau yang udah kepake berarti udah nggak kepake lagi. Nih 20 juta udah nggak kepake, sama 18 juta udah nggak kepake lagi. Sekarang the rest of the perhitungan berarti masuk ke aktiva. Kalian mulai lihat dari misalnya, eh kalian bisa lihat dulu dari tadi mindahin jumlah aktivanya. Terus kan sekarang kan kalian udah baru punya yang di sini ya. Misalkan di sini masih nol nih dua ini. Nih masih kosong kan karena harus mikir buat ngisi itu. Nah, dari sini kalian bisa lihat, oh, apa sih yang bisa aku isi dari sini? Yaitu di rasio cairnya. Rasio cair kan 1,5 dari, uh, wait, dari, nih, laba berputaran, wait, bentar, aku lupa. Nengok piutang. Jadi rasio cair ini, yaitu 57 juta tadi, kalian bisa hitung buat masukin ke kas sama piutang. Bentar, aku balikin rumusnya. Aku agak nge-lag. Tadi di ada yang ini nggak? Buat yang bagian hutang dulu ada yang mau nanya dulu nggak? Udah clear belum? Pak, aku mau tanya. Boleh, boleh. Kalau itu kan rasio hutang terhadap modalnya 50%. Kalau misalnya 25% tuh berarti 25% dari yang em, modalnya gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya nih yang ratio hutang terhadap modalnya yang di 25%, berarti kamu 38 jutanya kamu kaliin 25% aja liriknya gitu. Jadi berapa tuh? 9.500.000 gitu. Berarti hutangnya 9.500.000 gitu. Oke, makasih Aman Kak. nggak? Oke, sama-sama Alicia. Yes. Oke, kayaknya udah stabil lagi. Maaf, nge-lag dikit. Akunya juga lupa. Bentar, aku buka. Hmm, oke. Sekarang berarti kalau udah clear yang hutang, kamu bisa masuk ke yang aktiva cair. Nah, kalau tadi kan udah aku bilang ya, ini sama berarti kanan kiri 57 juta. Nah, kalau udah sama kanan kirinya, apa yang kalian harus perhatiin sekarang itu lebih ke arah uh, plug-in nih. Bentar. Plug-in kedua kali aktifkan lancar sama nih rasio perputaran dana operasi. Dia tuh rumusnya, ini aku sambil baca maaf ya guys. Rasio perputaran tuh itu rumusnya penjualan dibagi aktiva lancar. Nah, karena kita udah tahu rasio perputaran ini dua, berarti penjualan bisa lu bilang sama dengan dua kalinya aktiva lancar kan. Nah, kita nggak tahu nih aktiva lancar berapa karena kan di sininya masih nggak tahu nih di sini kan. Nah, tapi eh, bayangkan aja si aktiva tetap ini atau aktiva lancar ini X.
Jadi ini aku ganti jadi X dulu. Terus habis itu kamu bisa pakai juga ini, lu simpen dulu sebagai kayak apa ya? Sebagai written in persamaan aja gitu. Terus habis itu pakai rasio perputaran yang ini 8. Ini tuh masuk ke HPP plus HPP bagi inventory. HPP bagi inventory itu kan rasio perputaran persediaan. Berarti ini sama dengan 8. Berarti HPP sama dengan 8 kali inventory. Nah, terus kalian masukin juga yang 40% laba kotor atas penjualan. Laba kotor atas penjualan rumusnya apa? Oh, laba kotor penjualan tuh kan 40%. Tapi kan kita punyanya rumusnya yang HPP, which is yang di sini kan, HPP plus inventory, ya udah berarti 100% kurang 40%, 60%. Berarti kita dapat 60% dari penjualan dibagi 8 tuh inventory. Ini aku tulis di sini ya. Kan HPP tadi kan 60% dapat dari 40, 100 dikurang 40%. 60% kalian kali penjualan dibagi 8 itu sama dengan 0,075 dikali penjualan. Ini dapat dari mana 0,075-nya dari 60% dibagi 8. Intinya digituin aja sih. Di plug in ke HPP-nya. Gitu. HPP-nya dari mana? Dari 100% kurang 40%. Nah, habis itu kalian pakai yang 36 hari ini, kalian pakai buat ngitung perputaran piutang. Nah, perputaran piutang kan dia per tahun ya. Jadi kayak perputaran piutang tuh penjualan dibagi piutang. Berarti kalau piutangnya 36 hari, berarti kamu 360. Ini kita asumsiin 1 tahun 360 hari ya, which is menurut aku enak dibanding kalian taruh 365, karena di sini kan 36 hari ya. Kalau 365 nanti angkanya jelek, makanya tadi nih aku dapetnya juga jelek-jelek angkanya. Tapi kalau kalian 360 tuh angkanya jadi dibagi 10 aja gitu. Jadi kayak kamu dapet kalau piutang tuh equals tuh penjualan bagi 10. Nah, pas sudah dapat semua ini, baru kalian bisa pakai semuanya paling akhir di rasio cair. Rasio cair itu intinya ini. Dari semua aktifanya bisa kalian gabungin lah. Kas plus piutang dibagi hutang lancar itu 1,5. Nah, baru habis itu kalian masukin semua 19 juta minus piutang dan lain-lain, bisa dapat hasilnya segini. Nah, ini emang agak perintilan di ngitung-ngitungnya. Tapi eh, kalau kalian punya cheat sheet lengkapnya dulu di sini, berarti semua yang Anda tulis di sini bisa dicari gitu loh. Ini agak aku taruh aja dulu ya, biar gak inget, apa biar gak lupa gitu. Nah, jadi disamain aja sih. Caranya nyelesain ini adalah kalian samain aja dulu semuanya. Clear nggak sampai sini? Ada yang mau ditanya dulu, guys? Sejauh ini aman, Kak. Aman. Oke. Kalau ada yang bingung, bilang aja ya. Oke, sekarang aku masuk ke teorinya dulu. Ini yang tadi soal bawahnya. Yang nanya teoritis saja, kayak mana yang lebih menguntungkan usaha dengan keuntungan kecil tapi memiliki kecepatan putar tinggi atau usaha dengan keuntungan besar dengan kecepatan putar yang rendah. Nah, waktu itu aku jawabnya eh, perputaran tuh kayak lebih menguntungkan karena perputaran lambat tuh menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar. Jadi kayak we have many assets tapi we have little capacity to sell them gitu. Jadi kayak apa yang bisa dipakai, apa yang bisa diutilisasikan untuk dijual tuh ternyata dikit walaupun kita punya modalnya banyak gitu. Jadi yang lebih menguntungkan ialah usaha yang keuntungan kecil tapi kecepatan putarnya cepat. Jadi turnover rate-nya lebih cepat walaupun modal mereka dikit. Itu jawabannya. Nah, kalau yang buat nomor 2, dalam keadaan bagaimana satu perusahaan punya rasio lancar yang tinggi tapi tidak dapat membayar hutang, itu eh, bisa aja di situasi di mana
kalau perusahaannya tuh punya aset lancar yang tidak baik. Jadi kayak misalnya dia tuh punya banyak rasio apa ya? Rasionya tuh tinggi. Tapi kenapa dia kenapa dia rasio tinggi? Karena sebenarnya dia minus. Jadi kayak the ratio wise is still high, but when you put it into numbers, mereka tuh kualitasnya jelek gitu. Jadi kayak sebagian besar aset lancarnya itu terdiri dari persediaan atau piutang. Dan piutang kan kayak orang lain ngutang ke kita kan. Kan sebenarnya we don't have that money kan. Itu sebenarnya still our assets. Tapi when we are in urgent need, kita nggak bisa kayak pakai piutang untuk berbuat apa-apa karena duitnya nggak ada di kita gitu loh. Jadi situasi seperti apa yang consider kalau rasio 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 tinggi lancar itu tetap jelek di mana si aset kita tuh aset yang terdiri dari mostly kayak piutang atau kayak persediaan aja yang sulit diubah menjadi uang tunai gitu. Oke, itu udah buat soal nomor satu. Aman ya semuanya? Kayaknya kalau teori aman lah ya. Nah, sekarang masuk ke soal nomor dua. Soal nomor dua tuh materi yang biaya overhead. Biaya overhead tuh bentukannya yang JBL. Aku dulu ingatnya JBL karena kayak eh, jam buru langsung lucu. Dan di situ di soal ini tuh dia bilang sebuah perusahaan manufaktur mempunyai tiga jenis mainan anak-anak. Terus dia punya data produksinya. Jadi kayak produksi barang satu tuh needs-nya tuh bahan baku berapa sih, tenaga kerjanya berapa dan lain-lain. Baru data keuangannya berapa to pay those JBL. JBL tuh gimana? Nah, pertanyaannya, jika tahun depan perusahaan merencanakan total jam kerja langsung 7.000 JBL, prioritasnya yang mana sih? Jadi kayak produk mana yang seharusnya gua prioritasin untuk dibikin dulu gitu. Nah, ini bisa kalian hitung dengan, oh ya ini gue pindahin jadi tabel dulu. Nah, ini bisa kalian hitung dengan langsung pakai ini kayak Alin, bukan Alin, kayak kayak matop sedikit, bikin konsulen-konsulen, tapi kayak ya udah gampang lah ini. Dan di sini tuh intinya kalian tulis dulu, kan dia kan apa ya, yang dipatokin jadi constraint kan JBL ya. Berarti fokus kita tuh naro variabelnya tuh di tenaga kerja langsung per unitnya. Jadi kayak nih, di produk satu butuh 2 JBL, di produk 2 butuh 3 dan di produk 3 butuh 5 itu kalian tulis sebagai variabelnya. Jadi kayak constraint-nya 2x1 plus 3x2 plus 5x3 itu sama dengan 7.000. Nah, ini keterangan kenapa 7.000 itu karena JBL-nya minta 7.000. Terus ini ada constraint-constraint tambahan yang maksimum-maksimum keuntungan. Nih, dia adanya di sini nih. Maksimum penjualan sesuai kapasitas produksi unit. Nah, habis kalian tulis semua ini, kalian bisa taruh ke eh, tabel yang lebih gede buat kalian determine each needs-nya berapa. Jadi, kalau ini soal ini lebih gampang karena tinggal kalian kali-kaliin aja sih. Kalau dibanding rasio-rasio tadi kan kalian harus kayak agak nalar ya gimana cara kalian dapet si XX-nya ini. Jadi kalau habis kalian udah tulis semua rumus-rumus dari cicit, kalian masih harus kayak bikin persamaan ya. Tapi kalau yang ini tuh literally kalian tinggal kaliin aja. Misalnya nih produksi satu bahan baku per unit 0,1 kepencet maaf. Bahan baku per unit 0,1 itu butuhnya harganya 100. Berarti 100 dikali 0,1 berapa? 10x1. Terus sama juga buat tenaga kerja unit. 2 dikali 5 berapa? 10 juga. Nah, you repeat this process buat produk 2 sama produk 3. Jadi 0,25 dikali 120 berapa? 30. Nah, pas udah semuanya di sini, taruh harga overheadnya. Kan langsung dikasih tahu ya, overheadnya produk satu 800, produk dua 6.000, 800, 8.000, 6.000, 5.000. When you put it every sell, pas udah ditaruh, baru kalian jumlahin, terus taruh harga jualnya juga dikasih tahu, itu dikurangin buat keuntungan. Nah, dari keuntungan ini, kalian bisa lihat mana sih yang sebenarnya paling bagus gitu. Jadi, diperoleh fungsi tujuan sesuai keuntungan dan konsekuensi sebagai berikut. Jadi, fungsi tujuannya jadi maximize ini, terus baru habis itu uh, bisa kalian solve. Nah, dulu sih aku nggak disuruh solve ya, tapi ya namanya Akbi kayak di ini aja sih bisa kalian kira-kira aja sih dari sininya kalau yang paling untung tuh yang mana gitu nih dari sininya aja yang kayak paling paling bagus angkanya berapa. Nah, dapat sebenarnya yang paling banyak produk satu, produk dua sama produk tiga gitu.
Jadi apa yang harus diprioritasin adalah produk satu, produk dua, baru produk tiga. Gitu. Ada yang mau nanya dulu buat soal ini JBL dulu tuh soal keluar sama persis. Jadi waktu itu aku agak nyesel soal ini, nggak aku ingat angkanya sama persis. Padahal ya literally keluar JBL dengan produk satu dua tiga sama persis gitu. Padahal kalau ingat angkanya persis kan enak ya. Gitu. Nah, aku mau tanya, Boleh. eh, yang keterangan JBL berjumlah 7.000 itu dari mana ya, Kak? Oh, dari soalnya. Jadi dia di soal satu tuh minta tahun depan dia cuma punya 7.000 JBL. Jadi kayak dia udah nge-set target aja buat perusahaannya. Orang-orangnya cuma boleh kerja sampai 7.000 JBL. Nggak boleh, nggak boleh lebih gitu. Oke, oke. Makasih, Kak. Iya, sama. Tapi nanti ya kamu just sesuai angkanya aja ya. Kalau misalnya dia constraint-nya cuma 1.000, ya tulis 1.000 aja gitu. Yang lain aman? Aman ya? Nah, aku lanjut dulu ke soal nomor duanya. Dia tentang BP. Kan tadi kan tentang JBL, ini tentang BP. BP kan udah di materi UTS juga ya. Jadi kalau masih lupa nggak apa-apa karena dulu aku juga lupa. Tapi ya jangan lupa ditulis dikit karena kayak pasti ketukar-tukar dikit kan FC, P, PC, variable cost, fixed costnya. Tapi kalau kalian udah hafal di luar kepala, that's great. Itu keep up the good work, that's the ideal condition lah. Jadi tinggal kalian plug in aja sih bahan baku tenaga kerjanya, fixed costnya berapa, dan pastiin soalnya tuh mintanya produk berapa gitu. Kalau misalnya kayak ini kan minta produk satu, ya udah berarti kalian plug innya sesuai produk satu tuh berapa bahan baku per unitnya tenaga kerja berapa. Dah, kalau udah berarti dapat sini 430, ini dapat 36.000. Nah, juara buat soal nomor tiga itu dia nanya berapa produk dua yang harus dijual jika diinginkan laba bersih setelah pajak 25% sebesar 2.625.000. Nah, ini harus ingat juga kalau laba bersih itu di luar pajak. Jadi kalau kalian uh, ngitung ini pajak bersih 2.625.000, kalian harus cari laba kotornya dulu, yaitu 2.625.000 dibagi 1 minus 25%. Baru nanti dapat yang lebih gede. Pokoknya intinya laba kotor pasti lebih gede lah dari si pajak, dari si laba bersihnya. Gitu. Dan baru dari 33.500.000 ini baru kalian bisa pakai untuk masukin ke sini. Gitu. Dapat laba kotornya. Jumlah pada nomor satu. Ini yang ini. Kalah. Yang ini. Gitu. Aman kah clear? Tiga nomor biaya overhead ini? Aman nih? Oke. Sekarang aku lanjut ke soal terakhir. Ada yang ngechat. Aman kan? Oke. Nah, sekarang aku lanjut ke soal terakhir yang modal kerja. Modal kerja ini juga sebenarnya dulu aku nggak sama persis soalnya. Cuman dia emang mirip-mirip banget sama apa yang dikasih di modul di latihan sebelum UAS ini. Intinya kalau di modal kerja ini dia cerita ada perusahaan yang mengevaluasi kebutuhan modal kerjanya. Terus kayak ngomong kalau dia tuh rencana volume penjualannya 100 unit, terus data biaya produksi itu segini. Terus pihak manajemen itu menetapkan untuk kelancaran produksi selalu bersedia bahan baku jadi satu untuk produksi 1/4 bulan. Nah, pokoknya dia jelasin lah syarat-syaratnya per different time frame. Do banyak hal yang orang salah hitung di sini adalah time frame-nya tuh belum disamain. Jadi kayak misalnya nih, untuk memproduksi 100 unit diperlukan waktu 2 bulan, tapi di sini masih 1/4 bulan. Jadi kayak one way to menghindari salah hitung adalah kalian samain dulu bulan-bulannya gitu. Baru kayak pas sudah sama nih, jadi satu 2 bulan ini kalian tulis aja dulu di eh, di paper kalian kan nanti ujiannya di kertas ya seharusnya. Karena dulu aku juga di kertas. Terus baru kalian eh, samain lah di situ
berapa barang-barang jadinya. Terus kayak tulis juga kayak tenaga kerja ini tuh satuannya per unit apa per bulan atau per apa biar kalian nggak mix apa dikali-kaliin aja gitu. Nah, setelah semua itu kalian tulis, ada berapa modal kerja yang diperlukan untuk kegiatan tersebut di atas. Nah, untuk ngitung nomor satu, kalian eh, bagi bagi aja dulu starting from biaya bahan, biaya tenaga kerja sama biaya umum. Ini kalian tulis per ininya, per bahan-bahannya gitu. Kayak nih, biaya bahan kan berarti kan dia 1.200.000, berarti 1.200.000. Ini eh, ahli 15 juta, non ahli 50.000. Kalian lihat lagi non ahli mau berapa gitu. Nih, hmm, mana ya? Dia, kalau dia kalau nggak salah nulis deh, non ahlinya berapa. Oh, per unit. Dia nulisnya per unit. Jadi kayak eh ahli itu tetap jadi kayak fixed cost, sedangkan non ahli disesuaikan sama berapa barang yang mau dibikin gitu. Nih, jenis dua, jenis dua sama jenis satu mau berapa, dari situ kalian kaliin aja. Terus biaya umum 30 juta kalian tambahin ini per unit. Karena kan dia mau bikinnya kalau nggak salah, dia mau bikin 10 ya. Makanya ini 50.000 dikali 10 kan 5 juta. 5 juta ditambah ini 15 juta jadi 20 juta, ini 30 juta, 20 juta ditambah 100.000 dikali 10 itu dapat semua. Nah, terus sekarang kalian tinggal ngitung modal, sisa modal kerjanya. Modal kerjanya habis itu kalian lihat dari sininya nih, dari lama terikatnya dana yang tadi aku bilang, kayak dia berapa bulan sih, baru habis itu kalian kali-kaliin lah ke per bulan tersebut. Nah, kalau udah kalian kali-kaliin, tinggal kayak biasa aja, dijumlahin deh. Nah, ini udah nih dapat 540 juta ribu rupiah. Gitu. Ini buat modal kerja tiga di eh tiga dua jenis barang itu. Jelas gak guys di sini? Ada yang mau di-clarify dulu? Aku pencet. Paling kalian tuh kalau ngerjain modal kerja tuh harus teliti baca ininya sih, pihak manajemen perusahaan menetapkan berapa. Karena kayak angka-angka ini tuh harus kalian observe dari wordingnya gitu loh. Jadi kayak biaya bahan satu plus dua plus 0,25 nenek itu dapat dari ini, dapat dari untuk aja produksi selalu tersedia bahan baku jenis satu untuk produksi seperempat bulan dan bahan baku jenis dua untuk produksi 1 bulan. Nah, untuk produksi 100 unit diperlukan waktu 2 bulan. Nah, berarti kan itu udah eh jenis satu tuh jenis satu tuh udah seperempat bulan, ditambah 1 bulan, ditambah 2 bulan. Habis itu supplier bahan baku jenis satu berbeda dengan supplier bahan baku jenis satu. Supplier minta pembayaran di muka seperempat bulan, baru bahan jenis itu memberikan kredit 1 bulan. Nah kalau gitu harus kalian jumlahin semua, terus baru nanti kalau kredit jangan lupa dia di minus ya. Jadi penjumlahannya jangan plus semua, karena kalau kredit dia minus. Karena dia mengacu ke lama terikatnya dana. Kalau itu udah dijumlahin, sama lakuin yang sama buat tenaga kerja. Hati-hati juga kalau bahasanya eh, agak agak oh ini kok kredit. Jangan sampai kalian tulis kredit dijumlahin juga karena itu minus harusnya. Nah, biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja kalian lihat lagi yang bau-baunya tuh kayak selesai di barang nih. Misalnya eh mana yang nih, setelah selesai barang diperiksa, dikemas, dan disimpan selama gudang seperempat bulan. Pembayaran dilakukan 3/4 bulan setelah 100 unit produk diserahkan. Nah, ini tuh masuk ke yang lain-lain gitu. Biaya umum, biaya tenaga kerja, sama persis. Jadi kayak 3 bulan gitu. Itu aman ya semua.
Aku lanjut dulu kali ya ke yang nomor dua. Nomor dua tuh dia perusahaan ingin mengurangi modal kerja. Alternatif manakah yang sebaiknya dipilih? A. Mengganti bahan baku satu dengan bahan baku sejenis. Eh, dan atau mana ataunya? Dan selalu terjadi bahan baku tersebut untuk mana opsi satu lagi? Oh, A sama B ding. Salah. Jadi antara A kalau nggak B. Jadi kalau yang A itu mengganti bahan baku, eh, kalau yang B mengurangi biaya tenaga kerja ahli menjadi 13 juta dengan menambah biaya tenaga kerja non ahli 100 unit, 100 ribu per unit. Nah, masukin lagi ke sama. Sebenarnya plugin-pluginnya sama. Karena dia tuh enaknya ini, dia tuh cuman bilang kalau eh, time in general dia nggak ngaruh nih kayak ini nih. Kayak yang ini kan mostly kan price ya. Tapi ternyata di akhir tuh kalian ngomong, dia namain gitu untuk produksi setengah bulan dibeli pada supply satu dengan kebijakan yang sama. Itu jadi waktu produksinya menjadi 2/4 bulan. Berarti di sini tuh kalian harus make sure kalau biaya tenaga kerja tuh dari yang awalnya cuma 2 bulan. Ini kan di sini 2 bulan doang nih ya. Proses dari barang setengah jadinya tuh 2 bulan doang. Tapi sekarang jadi 2,5 bulan. Jadi dua-duanya diganti nih biaya usaha tenaga kerja. Terus apalagi yang berganti? Nih, kalau yang non ahli yang ini jadi 1/3 jadi 1,75 kan ini sama tapi sedangkan biaya bahannya sama biaya lama terikat dananya si bahan sama persis karena yang berubah kalau di bahan di harga di sininya. Hmm. Jadi perhatiin aja sih kalau biaya bahan tuh changingnya di metrik di atas sedangkan kalau waktu-waktu tuh change-nya di matriks yang bawah baru nanti kalian hitung kayak biasa dijumlahin terus kalian dapet deh mana sih modal yang lebih murah jadi alternatif A tuh lebih baik karena modalnya lebih murah gitu. Clear kah, guys, di sini? Ada yang mau nanya? Karena kalau nggak ada yang mau nanya, sebenarnya sebenarnya itu sih. Menurut aku yang paling krusial buat dibahas 3 soal ini. Karena waktu itu aku soalnya mirip banget sama 3 soal ini. Khususnya nomor 2. Waktu itu aku nyesel banget nggak inget angka-angka nomor 2. Karena kayak ternyata sama persis. Kalian diajarin Bu R semua nggak? Apa ada yang Pak Andri ya, kalau nggak salah. Itu beliau gimana? Ada yang punya soal yang mau dibahas? Aku mau nanya, boleh Kak? Boleh. Gimana, Iya, Ki? yang tadi, yang skip tadi. Hmm? Yang Yang mananya? yang biaya bahan aku masih nggak nangkep kenapa biaya bahan lama terikatnya dana. Kenapa jadinya dikurang satu kali? Oh, karena dia kredit. Jadi nih, kalau kamu baca di soalnya, mana ya, harus teliti juga sih bacanya. Karena dia kan words ya. How do you translate the words into hitung-hitungan yang biasa agak orang suka salah. Nah, nih, nih poin yang ketiga nih. Supplier bahan baku jenis satu berbeda dengan supplier bahan baku jenis dua. Untuk jenis bahan baku satu, supplier meminta pembayaran di muka 1/4 bulan. Supplier bahan baku jenis dua memberikan kredit 1 bulan. Jadi, ini tuh nggak kepisah kalau buat lama terikatnya dana di biaya bahan. Karena both bahan are still a part of the dana. Kan maksudnya kayak lama terikatnya dana tuh both bahan. Jadi di sini tuh digabung semua. Dan yang atas-atas tuh udah dijumlahin, baru nanti di akhirnya pembayaran di muka buat satu bahan baku satu berarti ditambah 1/4 tapi supplier tuh ngasih keringanan jadi gue bisa ngehemat sebulan jadi that's why dikurangin jadi kayak kredit kan nggak harus bayar sekarang kan berarti kayak ibaratnya sebulan lagi gue baru bayar gitu jadi masa terikat dana gue tuh lebih dikit dibanding bahan baku yang satunya yang gue harus bayar di muka gitu that's why dia ditambah 0,25 sama dikurang satu jelas nggak Ki? Oh, iya jelas Kak. Oke, Kak. Oke. Yang depan-depannya paham nggak? Yang satu ditambah dua ditambah 0,25. Itu uh, aku melihatnya dari soalnya udah disebutin angka-angka seperempat Hmm, satu. yes, bener. Itu aja sih guys. Asal asal kalian teliti soalnya bisa pasti. Aman ya berarti. Oke. Ada lagi nggak? Kalian ada soal maybe? Tadi yang aku nanya ini kan aku dari Bu R ya. Dulu aku di Bu R semua. Ada yang
dikasih soal maybe mau dibahas, atau kayak nomor satu, nomor dua mau dibahas lagi, atau kita bahas ini UAS yang angkatan 20. Sebenarnya aku dulu nggak nggak sama persis sih, cuman kayak mirip mirip dikit. Karena aku mirip mirip banget tuh sama ini. Ini aku share di ini ya, di di aku share di Zoom aja, nanti kalian boleh share di grup angkatan kalian ya kalau mau. Oke, paling kita kelarin one type of soal dulu kali ya, karena nggak ada yang mau atau nitip soal. Tapi kalau ada yang mau nitip soal boleh guys, we can deep dive into it together. Nah, aku pengen nunjukin ini soal UASnya angkatan 20. Terus waktu itu gue dapet bukunya Abdur Rashid. Nah, jadi kita refer ke dia aja ini, kita kerjain bareng. Hmm, gua split screen aja kali ya. Kelihatan nggak dua-duanya sekarang? Kelihatan nggak? Oke. Nah, ini buat nomor satu. Nomor satu tuh lebih ke BP. Jadi, eh, ini masuk ke materi yang apa tuh PPT-nya? Yang ya pokoknya yang BP lah ya. Lupa apa nama materinya. Cuman gampang. Ini kalian tinggal translate ke harga jual sama biaya variabelnya ke rumus BP kayak biasa. Nih, cari Coca-Cola berapa kalian tulis, komposisi penjualannya berapa kalian tulis juga. Nah, bentar, gue baca dulu. Data harga jual dan biaya penjualan. Di biaya tetap perusahaan ini 3.800.000 per tahun, dan jumlah ini tidak akan berubah dengan adanya perubahan komposisi dan volume. Oh, jadi dia punya biaya tetap tambahan. Nih, jadi dia variabelnya agak nambah ke biaya tetap ini. Jadi di luar biaya variabel, harga jual, dia ada biaya tetap per tahun, sama habis itu dalam tahun 2020 penjualan sari cola sebesar 50% dari total volume penjualan sari Fanta sebanyak 4 kali penjualan sari madu. Total penjualan, oke. Nah, itu kan berarti salesnya ya, sales mix-nya nih. Kalian tulis aja dulu. Dalam tahun 2020, penjualan sari cola sebesar 50% dari total volume penjualan. Jadi sari cola itu eh, half of everything. Ini kan udah ketulis ya 541-nya. Cuman kayak biar nggak pusing, bayangin aja ini kayak eh, setengah X. Terus ini sama ini dijumlahin juga setengah X. Karena kan dia kan setengah dari totalnya. Setengah X ditambah setengah X kan satu X gitu. Nah, setengah X di situ. Terus kalian juga punya data kalau si Sarifanta tuh 4 kali penjualan sari madu. Oke, berarti kalau Sarifanta tuh 4 kali sari madu, berarti setengah X equals to eh a certain number dikali 4 ditambah certain number itu lagi. Berarti setengah X sama dengan eh 5Y. Terus baru nanti kalian bisa cari kalau X itu sama dengan 10Y. Dan biar gampang, X-nya jadi 10, Y-nya jadi 1. Berarti sari madu 1, sari Fanta 4, sari company 5. Dapatnya dari situ. Nah, terus pertanyaannya sama BP. Nah, ini kalian masukin lagi ke sini. Kalau dia eh, cari dulu ke biaya variabel semuanya, biaya variabel per botol dulu, baru habis itu kalian masukin ke HP pendapatan penjualan. Karena dia tuh bedanya kalau ini, kalau kalian lihat soal BEP yang ada nih ada data historis penjualannya nih sebanyak 49 juta.
itu berarti kalian harus masukin ke VJAMAK ini, yaitu harga biaya variabelnya dibagi harga pendapatan penjualannya gitu. Which is 140 dikali 5 dikali 100 dikali 4, 40 kali 1, dibagi 150 kali 5 ditambah 120 kali 4 ditambah 100 kali 1. Jadi masuk ke harga jual sama biaya variabelnya. Buat apa? Karena ini dapat jadi rasio antara the price sama harga variabelnya gitu. Nggak cuman ke harga variabelnya yang kayak kita masih mengangan-angan kan, oh harus jual berapa sih biar dapat si variable cost, biar dapat break even pointnya. Kita punya data historis langsung, jadi kayak bisa dilihat data historis compared to variable cost itu harus jual berapanya dapat gitu. Nah, baru masukin ke rumus BEP biasa, yaitu biaya tetap dikurang dibagi satu minus P yang ini gitu. Dah, dapet ininya, masukin. Dah, ini nggak usah gitu. Aman kah yang ini guys? Gampang nih. Nomor satu ya. Sekarang kita lanjut ke nomor dua. Kalau ada yang mau langsung nanya, feel free ya guys. Kita langsung ke ruangan nomor dua. Nomor dua tuh tentang apa ini? Oh, JBL lagi. Kalau JBL lagi berarti kalian harus kali-kaliin lagi aja kayak biasa. Jangan lupa kalau di JBL teliti ngali-ngaliinnya. Kalau di soal yang ini, soal yang modal, teliti translate kata-katanya ke angka-angka. Tapi kalau di ini teliti ngitungnya, karena dia suka suka jelek angkanya gitu. Kita baca dulu yang buat nomor dua. Sebuah perusahaan job order saat ini sedang mengevaluasi keuangannya. Ini diperlukan untuk mengawasi penawaran harga jual, lalala. Jadi dia punya target 100 meja, 100 kursi, tempo 2 bulan. Oke. Dan alokasi biaya minimum pabrik berdasarkan basis. Oke. Dia berapa biaya umum pabrik per unit meja per kursi. Oke. Nah, sama kalian tulis aja dulu. Terus habis itu, nih udah ditulis kayak gininya. Kalian sekarang bisa langsung lihat ke sininya. Aduh, pegel. Maaf. Nih, lihat ke arah nih. Biaya umum pabrik kan dia bilang kalau wait, 3 bulan. Mana tulisan 3 bulannya? Kenapa 3 bulan ya? Ya udahlah, skip dulu. Biaya umum pabrik biasanya biaya bukan misal ya, biaya umum pabrik itu adalah biaya bahan baku langsung, which is 150 juta. Biaya bahan baku langsung ini kalian dapat dari mana? Kalian dapat dari ngaliin biaya semua utilitas ini gitu-gitu selama 3 bulan. Dan gue asumsi 3 bulan ini patokan dulu ya, tapi ya nanti kita make sure lagi di akhir. Terus biaya umum pabrik satu unit meja satu unit kursi itu berapa? Itu kalian dapat dari harga sininya. Eh, 100 unit. Satu unit buat biaya baku tidak langsung, buruh tidak langsung, gini-gini itu berapa? Gitu. Terus habis itu alokasi biaya umum pabrik berdasarkan basis bahan baku langsung. Ini tadi yang ini ya yang dikasih tahu. Terus biaya umum pabrik per satu unit meja, ini kalian bagi berdasarkan ininya nih. Satu unit meja tuh butuh berapa meter persegi si bahan baku, baru dibagi sama totalnya. Kenapa dibagi total? Karena dia compare to every biaya umum pabrik kan. Jadi kayak in comparison of total, dia tuh harus dibagi juga sama semua total produknya, which is meja dan kursi kan. Makanya dia 6 dibagi 6 plus 4 baru dikali 1,5 juta. Terus habis itu buat ini sama 4 dibagi 6 per 6 ditambah 4 dikali 1,5 juta. Nah, udah deh dapat biaya umum per unit meja harga kursi. Gampang. Bos harga kedua, soal kedua, dia nanya harga jual penawaran per unit meja dan per unit kursi jika diketahui biaya lain-lain 10% dan profit yang lain 15%. Nah, kalau ini kalian harus adjust dikit di sininya harga jual dan unit mejanya yaitu di sini biaya lain-lain. Kalau di sini kan dia nggak ada ya biaya lain-lainnya. Dari sini kalian harus tambahin dulu di biaya umum pabrik unit meja. Pas sudah dapat sini, kalian kaliin 0,1 dikali HP produksi, which is yang ini 1,7 sama profit 0,15. Ini berarti harga jualnya harus segini per unit meja. Gitu. Itu aman kah guys? Jelas nggak sampai sini? Ini agak berbeda dikit ya bentuk pertanyaannya, tapi intinya eh, masih masih terkait JBL.
Cuman emang emang dia satuannya sekarang yang ditanya lebih baik, lebih baik, lebih ke arah profit, bukan ke arah perusahaannya punya sumber daya manusia segini, terus kayak berapa sih yang harus diprioritasin gitu. Jelas kah? Aman nih? Oke, next soal tiga. Ini soal terakhir ya. Nanti aku kasih juga ini soalnya ke chat. Kalau soal ini tuh lebih ke arah dia perputaran. Jadi kayak ini yang modal tadi. Ada yang mau nanya? Oh enggak, oke. Nah, kalau di sini tuh dia cerita kalau si PT ini tuh dia merencanakan keadaan keuangannya tuh sebagai berikut. Nah, ini rasio-rasio tadi, jangan sampai lupa. Terus dia bikin racanya lagi. Jadi eh, ini kayak eh, yang cheat lah sih. Pastiin cheat kalian lengkap buat ingetin rumus-rumus ini. Nah, kalau udah bikin semua gini, kalian bisa dapetin modal kerja intinya tuh sesuai sama ininya, networking capital. Modal sendiri itu dikalinya, terus laba ditahan, ini setengahnya karena rasionya, perputaran, persediaan, terus total equity tinggal dijumlahin. Nah, ini ini lebih jelas karena dia punya perhitungannya. Liabilitasnya berarti dia rasio utang atas dana sendiri kali ekuitas 200 juta. Jangka panjang 3 per 2 tambah 3. eh iniin. Utang lancar segini. Total harta tinggal dijumlahin. Penjualan bersih. Laba operasi, HPP, Presiden kas dan bank tinggal dimasukin aja semuanya rumusnya. Sama yang tadi ini agak agak di akhir-akhir ya. Jadi if if I were you, how do I approach this tuh lebih ke arah kelarin dulu sisi kanannya. Jadi yang bagian utang-utang. Karena utang-utang tuh biasanya langsung bisa dikerjain gitu. Kayak dia rasionya jelas di soalnya. Jadi kayak nih rasio utang atas dana sendiri itu kan 40%, itu langsung bisa kalian plug in ke apa yang kalian tahu karena dia linear. Maksudnya kayak dia nggak bergantung sama informasi lain kayak harta sama pokoknya yang di utang-utang kalian kelarin dulu lah. Baru nanti kalau udah masukin yang harta lancar, piutang sama harta tetap. Karena dia tergantung banget sama rasio kas, persediaan dan HPP. HPP itu agak complicated kan tadi kita juga udah ngitung yang HPP susah. Gitu. Oke, kalau udah balance jangan lupa apa yang ada di modal baru dipindahin ke total harta ya. Baru dari total harta ini 700.000 kalian bisa masukin ke penjualan bersih rasio perputaran dana. Jadi gitu ya. Flow-nya tuh pasti dari utang. Dari utang kalian plug in dulu yang kalian tahu nih modal sendiri, modal saham. Terus habis itu baru kalian plug in ke arah rasio nih E24-nya nih liabilitasnya. Kan ada rasio utang atas dana sendiri dikali total ekuitas, baru dikaliin sama yang paling bawahnya lagi. Nah, kalau ini udah semua lancar, udah semua lancar, udah semua dapat dijumlahin, baru pindah sini, dari sini baru kalian masukin satu-satu gitu sesuai yang HPP ini, HPP laba operasi gitu. Oke, dan ada yang mau ditanya, oh ya ini belum, income statementnya tinggal dijumlahin aja ya, tinggal dijumlahin dari apa yang kalian tahu dari sini ini kayak pajak 20% dan lain-lain tuh dapat dari sini kan. HPP-nya 150 tuh dari sini, terus 350 tuh penjualan bersih itu ada juga di sini, tinggal dimasukin aja cuman eh, statementnya beda ya gitu. Aman gak guys? Ini aku send juga ya di chat. Aku share belum? Oke. Mungkin aku balikin ke Kinan dulu kali ya. Dari aku materinya udah kelar. Mungkin boleh dibuka kalau teman-teman ada yang mau nanya. Oke, kami terima kasih Kak. Mungkin buat Iya. kakak-kakak, kalau ada pertanyaan, boleh banget ya Kak buat nanya di chat atau boleh raise hand.
Mungkin aku tunggu sampai menit 3. Aman nih, udah pada jago. Kapan sih wasabinya? Hmm, insya Allah. Semangat, Zaki. Oke, mungkin karena udah nggak ada lagi yang nanya, aku mau tolong buat kakak buat isi QC yang aku share ya kak, sama aku kirim di kolom chat ya. Kamu Aku mau share izin screen, share Kinan? screen ya kak. Boleh kalau mau share screen? Iya, boleh. Aku tunggu sampai menit 05 ya kak. Oke, sambil kakak-kakak isi borangnya, boleh nih kak buat on cam karena kita mau masuk ke sesi dokumentasi. Buat kakak yang bisa on cam, sekali lagi aku mau minta tolong ya kak buat on cam karena kita mau dokumentasi. Oke kak, aku izin SS buat dokumen ya kak.
Satu, dua, tiga. Oke, setelah dukung, maka berakhir pula sesi Milba ini. Mungkin aku mau ngucapin buat Kak Ami karena sudah berkenan untuk ngajar Milba. Mungkin aku mau minta juga jika ada kurangnya dari kita. Makasih juga buat kakak-kakak yang udah mau datang. Boleh live ya, Kak. Makasih.